Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fadil Oktavian dengan NIM triple 662200058 dari program studi Administrasi Publik Visi Pontirta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian teori tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran faktor-faktor eksternal dan internal dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama ada visi. Visi dari Universitas Lambung Mangkurat sendiri adalah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Visi dari Universitas Lambung Mangkurat sudah sesuai dengan ciri-ciri visi, yaitu berorientasi pada masa depan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata terwujudnya sebagai kata kunci. Yang kedua adalah misi. Misi dari Universitas Lambung Mangkurat sendiri adalah yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, kesetaraan, berkualitas, dan relevan dalam perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka. Tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan bersaing internasional. Dan yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Misi dari Universitas Lambung Mangkurat ini sudah sesuai dengan ciri-ciri misi, yaitu berorientasi pada masa kini. Hal ini dibuktikan dengan disebutkannya kata kunci atau tindakan yang harus dilakukan saat ini, seperti menyelenggarakan dalam rangka terwujudnya visi dari Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, kesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah, sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan pernyataan tujuan yang telah ditetapkan dan dibacakan tadi, sudah sesuai dengan misi dari ULM atau Universitas Lambung Mangkurat. Maka tujuan dari masing-masing fakultas yang ada di Universitas Lambung Mangkurat harus sejalan dengan tujuan dari universitas, terutama pada kesinambungan ruang lingkup capaian dan relevansi standar output yang dihasilkan. Kemudian ada sasaran. Tahap pertama, kematangan integratif, yaitu dari tahun 2010 sampai 2015. Tahap kedua, transformasi dari tahun 2015 sampai 2019. Relevansi dan produktivitas, yaitu tahun 2019 sampai 2023. Tahap keempat, pusat pengembangan lahan basah dunia, dari 2023 sampai 2027. Sasaran dari Universitas Lambung Mangkurat ini dinilai sudah berprinsip SMART. Yang pertama yaitu spesifik, menyelenggarakan berbagai program dan adanya tonggak pencapaian. Measurable atau dapat diukur, yaitu setiap target pencapaiannya adalah 4 atau 5 tahun. Kemudian ada rasional atau masuk akal, karena menyelenggarakan program untuk kemajuan Universitas Lambung Mangkurat dan adanya batasan dari tahun 2010 sampai 2027. Kemudian ada lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama adalah eksternal. Lingkungan eksternal dari Universitas Lambung Mangkurat sendiri yaitu yang pertama ada culture atau sosiokultural yang dimana ada masyarakat, LSM, komunitas atau organisasi. Kemudian ada teknologikal, ada media massa, surat kabar, majalah, buku, dan banyak alat teknis lainnya yang dapat membawakan pesan-pesan untuk khalayak ramai. Yang kedua, media elektronik seperti radio, televisi, dan handphone. Selanjutnya ada environmental atau ekonomik, yaitu ada APBN dan APBD. Yang seterusnya ada public policy atau legal, pengangkatan dan penurunan undang-undang Kemendikbudristek,
Kemendagri, dan Kemenpan RB. Kemudian ada lingkungan internal. Yang pertama ada MEN, menyediakan pembelajaran penelitian. Yang kedua ada MANI, UKT, uang pangkal, bantuan pemerintah, bantuan swasta. Kemudian ada mesin atau mesin, ada mobil, sepeda, komputer, dan laptop. Kemudian ada metode atau langkah, ada jadwal harian belajar 1-3 MK per hari, mengikuti webinar, pelatihan, dan workshop yang disediakan. Kemudian ada market, ada media massa seperti Detik.com, CNN Indonesia, dan lain sebagainya, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Kemudian ada material, ada buku, pulpen, kursi, infocus, papan tulis, dan berbagai sarana prasarana yang lain. Sekian video dari saya mengenai visi misi, tujuan dan sasaran, faktor eksternal dan internal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.